Nah, proyek kita adalah aplikasi Toko Mini. Kita membuat proyek aplikasinya dulu, lalu kita mengkoneksikannya ke database. Oke, sebelumnya kita sudah punya database namanya DB Toko berdasarkan ERD yang kemarin kalian sudah buat. Mungkin di kalian di sini namanya bukan DB Toko ya. Namanya apa kemarin? Ya, NIS apa nama? NIS sendiri ya. DB terus diikuti dengan NIS kalian masing-masing. Nggak apa-apa, nanti tinggal kalian sesuaikan. Terus kita punya 9 tabel kategori konsumen pemasok yang sudah masing-masing sesuai dengan yang ada di strukturnya ya. Di ERD yang ada di sini. Kayak contohnya ini kategori itu ada ID kategori, nama kategori, di sini kan ada ID kategori, nama kategori, keterangan. Tipenya integer, statusnya primary key, ini juga sudah primary key, dan seterusnya. Masalah nanti ada yang salah cara pembuatan database bisa diulang ya. Oke. Lalu sekarang kita coba ngebuat sebuah project baru dulu. Sama, project baru kita juga nanti kita kasih nama disertai dengan NIS kalian masing-masing atau pakai nama kalian masing-masing. Misalkan saya ambilkan contoh ya. Kita buat sebuah project baru, file new project. File apa tadi? New. Di file new project, kemudian kita masuk ke Windows Form application. Ya. Windows Form application. Ini tapi sebelumnya saya ulangi, file new project, kita pilih di sininya Visual Basic. Lalu di sini kita pilih Windows Form application, lalu kasih nama. Ini yang penting nih. Kasih nama projectnya, misalkan di sini tadi aplikasi Toko Mini disertai dengan nama kalian masing-masing. Misalkan di sini Arif Hidayat. Ini untuk membedakan project yang kalian dengan project teman kalian. Aplikasi Toko Mini lalu diikuti dengan nama kalian masing-masing. Kalau sudah, tinggal di oke. Ya, tinggal di oke. Nah, maka kita di sini dikasih sebuah form ya, form untuk kita mendesain, tetapi mungkin form ini tidak kita pakai, hanya untuk kita pakai ngetes aja. Nah, ini sebelumnya kita simpan aja dulu karena kita sudah buat project, kita simpan dulu di tempat yang mudah untuk kita cari. Caranya tinggal file lalu save all. Nah, di sini saya tempatkan dia di ini 11. Nah, di sini. Ya. Save. Nah, ini kalau saya tutup, saya mau buka kembali, maka dia sudah ada di sini. Mana dia? Nah, ini aplikasi Toko Mini Arif Hidayat. Kemudian ini di sini ada aplikasi Toko Mini. Nah, ini yang kita buka. Tadi akan kembali ke project kita yang sudah kita buat tadi. Nah, setelah kita ngebuat project, kita akan membuat koneksi. Ya, ngebuat koneksi ke database. Paling tidak kita hanya bisa tahu koneksi kita tuh berhasil atau tidak. Nah, ada cara tercepat yaitu kita membuat sebuah button di sini. Button di dalam form ini. Ini di toolbox tempatnya ya. Kalau emang ternyata ini ketutup, semuanya ketutup, misalkan tidak sengaja kamu tutup kayak gini ya. Itu gampang cara mengembalikannya. Tinggal kalian tekan Windows, lalu reset Windows layout, lalu tekan yes. Maka semuanya kembali seperti semula. Ya. Nah, form yang kalian tadi yang ketutup, yang ini kan tadi ada form di sini kan? Nah, ini tinggal klik 2 kali aja, namanya form 1. Oke, kembali lagi dia seperti ini. Nah, ini ada button. Kita mau tes koneksi aja dulu. Ya, kita mau tes koneksi aja dulu. Kita buat aja di sini namanya bukan namanya, teksnya adalah tes koneksi. Ya. Kemudian kita klik 2 kali. Nah, perhatikan ya. Perhatikan, saya klik 2 kali. Saya perbesar. Ingat, Visual Studio ini dia tidak satu provider dengan MySQL. Kayak XL ngubungin Telkomsel gitu. Dia bukan satu perusahaan. Berbeda kalau misalkan kita pakai database-nya Access, terus aplikasinya adalah Visual Studio atau VB.net gitu ya. Baru dia satu provider.
Nah, karena dia tidak satu provider, maka kita perlu menambahkan plugin namanya. Plugin untuk terkoneksi ke database MySQL. Pernah nggak saya suruh kalian menginstal MySQL Connector? Kalau belum, nanti silakan diinstal. Ada namanya nanti MySQL Connector. MySQL Connector ada di sini. Nah ini MySQL Connector.net. Ini MySQL Connector.net ini ibaratnya mak comblangnya yang menghubungkan antara VB.net dengan MySQL. Kalau nggak ada ini nggak bisa. Install aja dulu ini. Installnya nanti tinggal next aja. Pakai pilihan full. Ada pilihannya, ada tipikal, ada full, ada custom. Kita pakainya yang full biar semuanya keinstall. Setelah install, tapi ingat ketika install tutup dulu Visual Studio-nya. Tutup dulu semuanya lah intinya. Ya, setelah diinstal, maka otomatis ketika kalian mau menambahkan pluginnya ke dalam Visual Studio, dia ada. Ya, ini cara menambahkannya begini. Perhatikan, klik kanan di nama project di aplikasi kita, klik kanan, lalu di sini ada add reference. Bacanya gitu ya. Referen ya. Referensi. Ya. Ini tinggal kalian pilih add referensi, lalu pakai yang extension. Kalau yang pakai Visual Studio 2012, kalau yang pakai 2010 ada nanti namanya di sana .net. Sama aja. Yang penting ada. Di extension cari dia. Namanya MySQL Connector MySQL.data. Mana dia? Nah ini. Tuh ada dua. MySQL.data dan MySQL.data ini. Mana yang kita ambil, Pak? Yang pertama bisa, yang kedua bisa. Tetapi kalau saya kebiasaannya yang kedua, karena yang kedua itu sudah versinya 4.0 di sini tuh. Ya. Kalau yang ini masih 2.0 tuh. Kelihatan? Dikit ya. Jadi kita ambil yang kedua, yang 4.0. Nah, harus ditambah dulu. Oke. Kalau sudah ditambah, maka kita sudah bisa mengimportkan istilahnya. Tadi kita nambah pluginnya ke dalam Visual Studio kita atau ke project kita, baru sekarang kita tinggal panggil isinya. Untuk memanggil isinya, maka kita perlu memberikan coding di atas public class yang ada di form kita. Itu isinya begini, import apa tadi namanya? MySQL.data. Tinggal tambahkan sedikit codingnya MySQL client. Tetapi kalau saya hapus, yang tadi saya tambahkan saya hapus. Mana dia tadi? Referensi. Ini tadi saya ingin tambahkan kan? Saya hapus ya. Tuh. Coding yang tadi kita buat error. Jadi enggak boleh, enggak ada pluginnya. Sama siapa ketua kelasmu? Hah? Ada dia sekarang? Nah. Sisi 2 dia. Ya ada enggak dia sekarang? Enggak ada kan? Bagaimana kamu tahu dia warna bajunya apa? Tahu enggak warna bajunya apa sekarang? Enggak tahu kan? Karena dia enggak ada gitu. Sama lah kayak gini. Isi dalamnya si coding itu tidak akan bisa kita panggil kalau kita belum menambahkan pluginnya. Atau kayak ketua kelas kalian, kita tidak tahu dia sekarang pakai baju apa, warna apa, tidak tahu karena kita belum lihat dia. Gitu. Ya, harusnya datangkan dulu dia ke sini baru kita bisa tahu. Kayak gitu, itu istilahnya kita plugin. Jelas ya? Oke. Sekarang kita coba ulangi lagi. Ini tadi masih error. Kita klik kanan tadi gimana? Add reference lalu cari apa? Extension, cari MySQL.data. Mana dia MySQL.data? Ini. Ada dua, kita pilih yang mana tadi? Yang kedua, karena yang 4.0. Sudah. Nah, ini sudah. Kita jangan lupa setelah itu tambah ini yang kedua ya. Setelah tadi apa? Setelah melakukan add reference maka tambahkan coding berikut di paling atas sebelum public class form 1. Ini isi coding form kita yang tidak boleh kita hapus, yang public sama end class tidak boleh dihapus.
Tapi kita nambahkannya sebelum itu. Ya. Codingnya ini. Import mysql.data.mysql client. Barulah kita bisa memanggil isi-isi dalamnya. Oke, lanjut. Sekarang kita kembali ke formnya, kita klik 2 kali di tes koneksi, maka kita disuruh untuk di sini adalah coding untuk melakukan koneksi ke database. Oke, apa coding pertama? Jadi ada beberapa tahapan ya. Kalian tahu orang ngirim surat di kantor pos, apa yang wajib ada dulu? Suratnya. Apa lagi? Perangko. Apa lagi? Yang membuat dia nyampe apa? Halamat. Betul. Nggak ada halaman mau gimana? Nggak bisa. Nggak ada halaman tidak bisa sampai. Sama kayak ini. Kita jangan dulu pikirkan codingnya. Kalau codingnya sudah pasti, ya. Kalau codingnya sudah pasti perintahnya kayak gitu. Tetapi alamatnya bisa beda. Apa yang kita jadikan alamat di sini? Yang pertama nama server. Yang kedua adalah user name. Yang ketiga password. Yang keempat adalah nama database. Perhatikan waktu kalian koneksi ke MySQL menggunakan phpMyAdmin, apa yang kalian ketik? Local host. Ya enggak? Ini loh. Ya. Kan paling kalian ketik pertama kali adalah local host gitu kan. Baru phpmy. Ya. Yang mana nama servernya ini? Local host. Jadi sekarang kalian tuh lagi pakai server lokal, namanya local host. Kalau misalkan servernya ditaruh di luar negeri, berarti kalian ngaksesnya pakai IP. Berarti di sini bukan lagi local host tapi IP gitu. Atau misalkan nama URL kayak misalkan www.google.com gitu. Itu adalah nama server. Kemudian tadi waktu saya login, mungkin di kalian tidak. Kalau di kalian mungkin langsung masuk ke sini kan. Kalau saya buatin password, makanya dia munculnya gini, nama pengguna sama kata sandi. Nama pengguna default adalah root. Kata sandinya tergantung, kalau kalian buat ya kalian taruhin, kalau tidak ditaruh kan. Gitu. Kalau saya ada gitu ya. Udah, nama database yang mau kita pakai apa? Kalau di saya apa namanya? DB toko. Kalau di kalian DB NIS kalian masing-masing. Gitu. Jadi kita harus buat dulu alamat. Nah, untuk alamat kita tidak boleh menuliskan semaunya kita. Karena alamat di sini sudah ditentukan cara penulisannya. Bagaimana cara penulisannya? Pertama, kita buat dulu sebuah variabel. Namanya dim alamat. Jamak-jamak aja kita buat ya. Pastinya tipenya string. Pasti tipenya string. Nah, baru alamat ini diisikan dengan perintah seperti ini. Server sama dengan tanda tanya. Tanda tanya maksudnya nama server kita. Titik koma user ID sama dengan tanda tanya. Berarti ini user name atau ya username. User ID adalah user name. Baru password sama dengan tanda tanya juga. Baru terakhir adalah database sama dengan tanda tanya juga. Nah, ini tinggal kalian ganti tanda tanyanya. Ya. Ini adalah local host. User ID adalah root. Root kan yang default. Yang standar itu adalah root. Baru passwordnya, kebetulan yang punya saya ada passwordnya. Kalau kalian tidak ada, dikosongkan. Ngerti? Ya, kalau tidak ada, kosongkan. Kalau saya ada. Nah, database-nya apa tadi namanya? DB toko. Kalau kalian DB, ini sekalian masing-masing. Oke. Kita sudah punya alamat untuk mengirim surat lah istilahnya. Untuk melakukan tes koneksi. Kita sudah punya alamatnya. Sekarang tinggal kita melakukan atau mendaftarkan alamat tersebut. Cara mendaftarkannya itu kita gini. Dim misalkan koneksi, kita buat sebuah variabel namanya koneksi
Nah, asnya ini kita pakai as new MySQL connection namanya. Tuh. Baru kita buka kurung, masukin alamat yang kita sudah buat di dalam variabel alamat. Ini aja nih. Nih. Jadi untuk melakukan koneksi kita membutuhkan sebuah variabel perintah namanya MySQL connection. Ini akan tidak error kalau yang ini sudah kita tambahkan. Kalau ini saya matikan, perhatikan. Error kan? Atau yang datanya yang MySQL.data yang tadi itu kita hapus lagi. Otomatis ini juga akan error karena perintah ini adanya di dalam MySQL.data. Jadi kalau itu tidak kalian tambahkan tidak akan bisa. Ini saya kembalikan lagi. Di sini aman. Oke, Pak, ini kan sudah nih. Lanjutannya gimana? Kan? Ini kita sudah mendaftarkan sebuah variabel namanya koneksi dengan alamat yang kita sudah buatkan di atasnya. Sekarang barulah kita melakukan tes koneksi. Bagaimana cara tes koneksi? Tinggal kita buatkan begini. Koneksi.open. Koneksinya dibuka. Jika dia berhasil, maka tinggal kita kasih pesan koneksi berhasil. Nah, kalau tidak berhasil, error dia. Buktinya begini. Ini kita jalankan ya. F5 ya. F5 untuk jalankan. Ini kalau dia open berhasil opennya, berarti dia akan melewati perintah koneksi open ini. Nah, lalu menampilkan pesan koneksi berhasil. Kita tes. Tuh, koneksi berhasil. Tetapi kalau kita coba salahin ceritanya. Ini DB Togo saya tambahin 1 2 3. Ada enggak di saya? Ada enggak di saya? Enggak ada. Maka kalau kita jalankan ini, yang terjadi adalah waktu dia ngebuka koneksi pasti koneksinya kan gagal. Karena gagal dia pasti error. Tuh, error kan? Tapi gimana caranya kita supaya jangan dia error? Kita buat dia ketika gagal kasih pesan juga gitu. Bahwa dia gagal gitu. Nah, itulah fungsinya ada yang namanya try catch. Try catch itu adalah handle. Tahu handle? Handle pintu itu. Ya, itu kan handle itu membantu kita kan? Menghandle istilahnya. Kalau ada apa-apa, dia yang bantu gitu. Pintu kalau ada handle-nya gimana? Masa mau masukin tangan kalian begini terus? Oke, itu namanya handler ya. Handle. Jadi coding ini, semuanya ini kita bungkus dalam blok yang namanya try. TRY, lalu enter aja, langsung dibuatkan kamu. Ada try, ada catch, ada end, try. Jelas ya? Tuh, ada try, ada catch, ada end try. Nah, coding yang tadi kita buat taruhin di dalam antara try dan catch. Berarti ini coding utamanya. Nah, nanti kita buatkan lagi coding di bawahnya. Itu adalah coding apabila perintah yang di sini error atau gagal. Jadi kita tambahkan di sini MSG box. Pesannya apa? Koneksi gagal. Boleh kita tambahkan codingnya sedikit. Sebenarnya bisa aja begini. Cuman kalau koneksi gagal begini, kita tidak tahu gagalnya gara-gara apa. Coba kita tes. Kita tes dulu. Tes koneksi. Ya, koneksi gagal. Tetapi kita bisa tahu gagalnya gara-gara apa. Untuk tahu gagalnya gara-gara apa, kita tambahkanlah di sini ya, koneksi gagal, tambahkan aja coding begini. VBCRLF itu untuk memberikan enter. VBCRLF adalah enter. Baru tambahkan gini, tanda dan lagi, kita tambahkan pesan begini. X.message. Ini X itu ngambilnya dari sini. .message maksudnya pesan errornya. Pesan errornya apa? Jadi kita bisa tahu. Coba kita lihat tes koneksi. Tuh, koneksi gagal. Apa dia bilang tuh? Authentication to host localhost user root using method bla 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 bla. Unkenawan database DB Togo 123. Namanya unkenawan apa artinya? Tidak
tidak diketahui adanya database DB toko 1, 2, 3. Paham ya? Jadi kita tahu, oh astaga, saya salah menuliskan nama database. Gitu dia. Berarti ini kita ganti. Oke, database kita sudah benar namanya, tetapi localhost kita salah tulis. T-nya ada 2. Coba kita lihat. Sama nggak pesan errornya? Lihat, koneksi gagal. Enable, beda kan? Tadi panjang kan? Sekarang lebih pendek kan? Itu bahasanya tuh. Unable to connect to any the specific machine host. Tidak bisa connect ke host yang dimaksud. Host itu maksudnya nama servernya tadi itu. Local host itu. Tidak bisa dimasuk gitu. Unable to connect. Tidak bisa masuk ke host yang dimaksud gitu. Berarti nama server kita yang salah. Beda, coba kita tes lagi yang lain. Localhost-nya benar, usernya, rootnya saya tambahin T gitu. Sama nggak pesannya? Jadi kalian harus pahami pesan itu biar kalian itu cepat memperbaiki coding kalian gitu. Oh ini pasti ini masalahnya. Oh kalau misalkan begini, oh ini salah ketik gitu. Lihat beda kan? Kalau tadi yang database-nya di errorin apa dia bilang unknown database. Kalau sekarang lihat tuh, access denied. Akses tidak diizinkan. Namanya username sama passwordnya beda ya. Salah ya pasti akses tidak diizinkan. Berarti dia sudah ketemu servernya, localhost-nya sudah ketemu, tetapi passwordnya atau username-nya yang salah. Beda dia pesannya. Kalau tadi waktu misalkan gini, tolong carikan saya kelas 12 RPL 1. Kalian tidak ketemu 12 RPL 1. Atau gini, tolong carikan saya kelas 12 RPL 10. Ada enggak? Nggak ada, pasti kalian bilang, oh tidak bisa saya cari itu gitu kan. Yang tadi pesannya, tidak ditemukan hostnya gitu kan. Terus setelah saya cari lagi, saya suruh lagi kalian, coba carikan saya kelas 12 RPL 1. Kalian cari ada nggak? Ada. Pintunya ternyata ada juga, tapi dikunci. Saya kasih kalian kunci, tapi bukan kuncinya dia. Gimana tuh? Akses denied. Akses tidak diizinkan. Ini dia. Nah, ternyata saya suruh lagi. Saya kasih kunci yang benar. Yang kayak tadi itu ya. Saya kasih kunci yang benar, kelasnya ada. Misalkan pergi kamu ke 11 RPL 1, ini kuncinya, gitu kan. Cari di sana namanya Budi gitu. Budi itu istilahnya database-nya. Ternyata Budinya enggak ada. Apa dia bilang tadi? Unknown database. Berarti tidak dikenal yang namanya Budi. Jadi itu urutannya begitu. Cari dulu tempatnya, nama servernya, kemudian minta kuncinya untuk ngebukanya, terakhir baru cek isi dalamnya ada apa enggak. Ya sama kayak gini tadi. Tentukan localhost-nya dulu, kemudian username dan passwordnya, lalu database-nya. Dan dia beda pesan errornya semuanya. Kalau hostnya tidak ditemukan, yang tadi itu pesannya. Kalau yang username-nya salah atau passwordnya salah, dia bilang access denied. Kalau database-nya tadi unknown database. Nah itu penting untuk kalian betul-betul pahami ya. Supaya nanti ketika ada error tuh cepat kalian nangkepnya. Oh, unknown database, berarti saya salah menuliskan nama database. Jadi begitu ya. Nah, ini untuk tes koneksi. Ini dah codingnya. Sebenarnya inti codingnya ini aja sih. Satu baris ini aja. Codingnya cuma satu baris ini aja. Cuman kan alamatnya kita buat terpisah kan, pakai variabel. Sebenarnya kan yang ini kita bisa letakkan langsung di sini kan. Bisa saja, enggak masalah jadi satu baris. Nah, koneksi.open ini untuk ngebuka. Kalau dia belum terbuka, baru kita tampilkan pesan koneksi berhasil jika dia berhasil terbuka. Kalau tidak berhasil terbuka, pasti codingnya error kan? Pasti hasilnya error. Maka kalau dia error, dia akan mengarahkan kita ke block cache-nya. Berarti di sini kita sudah memanfaatkan yang namanya block try. Block try itulah handle untuk error supaya aplikasinya tidak langsung tertutup, tetapi menampilkan pesan sesuai kemauannya kita. Gitu. Jadi kayak tadi ini saya jalankan, ini error dia, tetapi dia tidak menutup aplikasi. Jadi aplikasinya masih tetap ada. Kalau tadi kan enggak langsung tertutup, langsung dia kembali ke error coding gitu. Kalau enggak pakai block try. Ada lagi nggak kira-kira ya? Tadi yang saya salahkan mana tadi? Rootnya. Oke. Coba kita lihat sekarang tes koneksi berhasil. Ya kan? Aman ya? Sebenarnya kalau mau lebih lengkap, tambahkan lagi di sini.
koneksi dot close. Supaya jangan buka terus dia. Ini kita buka diam, dia buka terus kan? Ya, maksudnya apa namanya? Kalau kalian ada lihat di sini ya, buktinya tuh di sini. Oh, kalau di sini enggak ya, ini kebuka terus deh. Ada aplikasi yang begitu, mana yang navigator. Nah, kayak gini, lihat nih. Ini kan ada dianya kayak abu-abu gitu ya. Kalau kita mau ngebuka tuh harus kita open dulu gitu. Nah, baru kebuka. Warnanya jadi hijau. Ini baru servernya. Kalau misalkan kita mau buka DB Toko, kita klik kanan dulu, open database, baru dia berwarna hijau. Kalau udah selesai pakai, klik kanan, close database. Gitu loh istilahnya. Paham ya? Kalau kita udah buatin close-nya, otomatis ini database terbuka terus. Kayak pintu ini loh, terbuka terus gitu. Ya? Kalau udah keluar, udah masuk, ya tutup gitu loh. Ya, ruangan berhasil kan gitu ya. Supaya nggak mubazir lah intinya. Jadi kodenya kita tambahkan tadi lah setelah koneksi open, koneksi close. Namanya juga cuma tes koneksi kan? Cari servernya, buka kuncinya, cari database-nya. Kalau sudah ketemu ya ditutup. Kan namanya cuma tes koneksi. Berbeda nanti kalau kita mau mengambil data dari database. Itu materi berikutnya. Oke ya, materi berikutnya nanti saya ajarkan di sesi kedua. Kalau kalian mau diam juga apa? Beberapa orang. Tidak ada masalah. Oke ya, ini kita waktunya udah mau habis. Sampai jam berapa sih? 9.30 ya? Iya. Ya udah. Ini nanti di copy videonya. Silakan ada flashdisk. Ada? Dibagi-bagikan langsung. Mau dites langsung sekarang boleh. Ya, sambil nunggu sesi kedua boleh. Mau ngikut juga nanti cuma dengerin di sesi kedua juga nggak apa-apa. Ya. Ini saya akhiri videonya ya.